Di antara langkah-langkah yang menyusuri halaman kampus ini, ada mimpi yang tumbuh pelan-pelan. Setiap sudutnya menyimpan cerita tentang usaha yang tak terlihat, tentang harapan yang terus dijaga, dan tentang proses yang perlahan membentuk siapa kita hari ini. Di tempat ini, pagi selalu datang membawa semangat baru, dan senja selalu mengajarkan bahwa setiap hari punya pelajaran tersendiri. Gedung-gedungnya menjadi saksi bisu perjalanan, dari ragu menjadi yakin, dari bertanya menjadi memahami, dari mencoba menjadi bisa. Kampus ini bukan sekedar ruang belajar, tapi ruang untuk bertumbuh, untuk mengenal diri, dan untuk mempersiapkan masa depan dengan lebih mantap. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan sejenak untuk merasakan kembali suasana tempat di mana semua proses ini dimulai. Tempat yang menjadi rumah bagi ilmu dan menjadi langkah awal bagi setiap perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bareng aku Sylvian Nur dengan 2410201041. Di video kali ini aku akan bahas materi UAS tentang teori-teori belajar. Video ini aku buat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Karlini Oktarina SPD MPD. Dan seperti biasa aku bakal menjelaskan dengan lengkap dan runtun. Jadi mari kita bahas materi yang pertama, yaitu teori belajar. Sebelum kita bahas jenis-jenisnya, kita perlu ngerti dulu apa itu teori belajar. Teori belajar itu kayak kacamata buat kita memahami bagaimana manusia berubah dari cara berpikir, sikap, sampai tingkah laku. Teori belajar menjelaskan kenapa seseorang bisa lebih paham, lebih terampil, atau bahkan berubah kebiasaan setelah melalui pengalaman tertentu. Contoh nyatanya nih, misalnya dulu kita nggak bisa masak mie goreng sama sekali. Mungkin pertama kali masak rasanya aneh. Tapi setelah beberapa kali mencoba, nanya resep, lihat cara orang lain masak, akhirnya kita bisa bikin sesuai selera kita. Nah, perubahan dari nggak bisa menjadi bisa itu disebut belajar. Dalam psikologi belajar itu sering dijelaskan melalui konsep stimulus dan respon. Misalnya nih, ada tugas itu stimulus. Langsung mikir soal dan ngerjain itu respon. Atau ada ancaman deadline itu stimulus. Dan langsung panik tapi ngerjain lebih cepat itu respon. Nah, ini dasar dari teori belajar behavioristik nanti. Selanjutnya, ada 4 teori inti. Yang pertama ada behavioristik, kognitif, konstruktivisme, dan humanistik. Setiap teori punya cara pandang yang berbeda tentang bagaimana manusia belajar. Yuk kita bahas satu-satu dengan contoh biar makin kebayang. Yang pertama, ini ada teori behavioristik. Nah, teori ini bilang bahwa belajar itu terjadi karena rangsangan dari luar yang menghasilkan perilaku tertentu, dan perilaku itu diperkuat dengan reward dan punishment. Nah, ada tokoh-tokohnya. Yang pertama itu tokoh-tokohnya ada Pavlov. Nah, Pavlov ini bilang bahwa manusia bisa memberikan respon tertentu karena terbiasa dengan stimulus tertentu. Misalnya nih contohnya, tiap kali jam 12 siang ada bunyi azan zuhur, otomatis kita merasa lapar. Padahal azan itu bukan musuh atau makanan. Tapi karena setiap istirahat sekolah kita makan pas azan, tubuh kita jadi otomatis lapar atau ngiler kalau dengar suara itu. Nah, itu stimulus dan respon versi Pavlov. Dan selanjutnya ada Thorndike. Nah, Thorndike itu terkenal dengan prinsip trial dan error.
Nah, contohnya kalian nih, misalnya kalian belajar editing video. Pertama kali kalian buka CapCut, pasti bingung kan? Coba-coba klik tombol ini, tombol itu. Lambat laun, setelah trial dan error berkali-kali, akhirnya bisa. Nah, Thorndike ini bilang, belajar terjadi karena mencoba berulang kali sampai menemukan respon yang tepat. Yang terakhir ada Skinner. Nah, Skinner ini fokusnya kepada hadiah dan hukuman. Misalnya nih contoh nyatanya, kalau guru sering kasih pujian kayak bagus ya tugas kamu atau ngasih nilai tinggi, siswa otomatis makin rajin. Tapi kalau siswa dimarahin terus, maka ia akan menghindari perilaku yang bikin dimarahin. Kesimpulan dari behavioristik ini yaitu cocok banget buat pembiasaan. Misalnya disiplin, menghafal, aturan kelas, rutinitas ibadah, dan latihan-latihan yang bersifatnya repetitif. Selanjutnya ada teori kognitif. Nah, kalau behavioristik fokusnya ke apa yang kelihatan, teori kognitif fokusnya ke proses mental yang terjadi di dalam kepala, seperti bagaimana kita berpikir, memahami konsep, mengatur memori, dan memecahkan masalah. Contoh nyatanya di dalam kelas, misalnya guru kasih soal cerita matematika. Siswa harus memahami konteks, memikir langkah-langkah, memilih rumus, dan menyelesaikan soal. Itu bukan hafalan, tapi pemrosesan informasi. Kalau dalam contoh sehari-hari, misalnya nih, kita ingat password karena punya strategi. Misalnya pakai kombinasi tanggal lahir, atau kita bisa menjawab pertanyaan bukan karena hafal, tapi karena ngerti alurnya. Atau kita bisa merangkum bacaan karena paham ide pokoknya. Nah, guru yang menerapkan teori kognitif biasanya mengajak siswa berdiskusi, memberi tugas analisis, melatih pemecahan masalah, membiasakan pemetaan konsep, bagan, dan mind mapping. Jadi, teori kognitif ini cocok buat pembelajaran konsep dan berpikir tingkat tinggi. Selanjutnya, ada teori konstruktivisme. Nah, konstruktivisme itu keren banget karena teori ini bilang bahwa pengetahuan itu dibangun sendiri oleh siswa, bukan dipindahkan mentah-mentah dari guru. Guru cuma jadi fasilitator. Contoh nyatanya nih, misalnya siswa disuruh nyari perbedaan dari teori behavioristik dan kognitif. Mereka baca sumber, diskusi sama kelompok, lalu bikin kesimpulan versi mereka. Itu disebut konstruksi pengetahuan. Atau contoh lain, saat kita belajar naik sepeda, gak ada ceramah dari guru yang menjelaskan detail. Kita belajar dari pengalaman langsung, kita mengatur keseimbangan sendiri, jatuh sendiri, bangun sendiri, sampai kita bisa. Nah, itu teori konstruktivisme. Selanjutnya itu prinsip-prinsip konstruktivisme. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa, guru hanya membantu mengarahkan, siswa aktif bukan pasif. Belajar dari pengalaman sangat penting. Model ini cocok untuk pembelajaran proyek, praktikum, penelitian, dan tugas lapangan. Selanjutnya ada teori humanistik. Nah, teori humanistik ini fokus pada pengembangan potensi diri siswa secara menyeluruh. Tujuan pembelajaran bukan cuma hasil, tapi proses belajar dan perkembangan pribadi. Tokohnya ada
Combs, Maslow, dan Rogers. Nah, kalau menurut Arthur Combs, guru harus memahami dunia persepsi siswa. Contoh nyatanya nih, kalau ada siswa yang nggak mau maju presentasi, guru harus tahu bahwa penyebabnya mungkin bukan malas, tapi minder atau takut salah. Jadi yang diubah adalah pikirannya dulu, bukan tingkah lakunya. Kalau Maslow, ini terkenal dengan piramida kebutuhan. Contoh nyatanya nih, kalau siswa belum sarapan, sedang sedih, atau lagi cemas, dia nggak akan fokus belajar. Jadi guru harus memastikan kebutuhan dasar siswa terpenuhi dulu. Yang terakhir ada Rogers. Nah, Rogers ini menekankan hubungan antara guru dan siswa. Contoh nyatanya, guru memberikan ruang aman bagi siswa untuk bertanya, curhat, dan mengungkapkan pendapat tanpa takut dihakimi. Nah, teori humanistik ini membuat pembelajaran terasa lebih manusiawi, penuh empati, dan mendukung perkembangan karakter. Selanjutnya ada manfaat teori belajar dan implementasinya dalam praktek pembelajar di sekolah dan perguruan tinggi. Mempelajari teori belajar itu penting banget, terutama buat guru dan calon guru. Manfaatnya antara lain, yang pertama itu guru tahu bagaimana siswa belajar dan berkembang. Contohnya, kalau siswa lupa terus, guru bisa pakai strategi kognitif untuk membantu memori. Yang kedua, guru bisa mendesain pembelajaran lebih efektif. Misalnya nih, materinya abstrak, dijelaskan dengan model konstruktivis lewat eksperimen. Guru bisa mengelola kelas dengan baik. Nah, contohnya ada di behavioristik, dipakai untuk aturan dan kebiasaan kelas. Yang keempat, pembelajaran jadi lebih produktif. Contohnya, siswa lebih terarah dan termotivasi. Yang kelima, guru bisa menilai proses dan hasil belajar siswa secara lebih tepat. Contohnya, paham kapan menggunakan rubrik kognitif atau observasi perilaku. Dan yang terakhir, siswa mendapatkan dukungan optimal seperti kebutuhan masing-masing. Contohnya, yang kurang percaya diri dibantu dengan pendekatan humanistik. Yang terakhir ada kesimpulan. Kalau kita rangkum, belajar itu proses perubahan perilaku, pemahaman, sikap, atau kemampuan yang terjadi karena pengalaman. Ada 4 teori utama. Yang pertama ada behavioristik, fokusnya pada stimulus, respon, dan reward. Ada kognitif, fokusnya pada proses mental dan berpikir. Ada konstruktivisme, siswa membangun pengetahuannya sendiri. Dan ada humanistik, mengembangkan manusia secara utuh. Dan guru sebaiknya nggak terpaku pada satu teori aja, karena setiap teori itu punya kelebihannya masing-masing dan punya kekurangannya masing-masing. Gabungan dari keempatnya bakal membuat pembelajaran lebih lengkap, efektif, dan menyenangkan. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan super lengkap dari aku tentang teori-teori belajar. Semoga video ini membantu kalian memahami materi dengan lebih mudah dan bisa jadi referensi untuk belajar. Terima kasih untuk Ibu Permini Oktarina SPD MPD, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.